Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perumusan tujuan dan perencanaan pembelajaran. Saya Lailatul Humas sebagai moderator, Nia Lasmi, Elisa Gianda, dan Salsa Dirajovani. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Nia Lasmi. Kepada Nia Lasmi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Mia Lasmi akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Seiring dengan pergeseran teori dan cara pandang dalam pembelajaran, saat ini telah terjadi pergeseran dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu pada masa lampau, guru diharuskan menuliskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk bahan yang akan dibahas dalam pembelajaran dengan menguraikan topik-topik selanjutnya. Izin operator. Bentuknya dan pembelajaran dengan menguraikan topik akan Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fani. Kepada Fani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen-komponen yang harus ada adalah tujuan pembelajaran. Menurut Umar Hamalik, bahwa komponen-komponen yang harus terkandung dalam tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, perilaku terminal, yang kedua, kondisi-kondisi, dan yang terakhir, standar ukuran. Hal senada dikemukakan oleh Mager bahwa tujuan pembelajaran sebaiknya mencakup 3 komponen utama, yaitu pertama, menyatakan apa yang seharusnya dapat dikerjakan siswa selama belajar dan kemampuan apa yang harus dikuasainya pada akhir pelajaran. Yang kedua, perlu dinyatakan
kondisi dan hambatan yang ada pada saat mendemonstrasikan perilaku tersebut. Yang ketiga, perlu ada petunjuk yang jelas tentang standar penampilan minimum yang dapat diterima. Berkenaan dengan perumusan tujuan performansi, Dick dan Carey menyatakan bahwa tujuan pembelajaran terdiri atas, yaitu yang pertama, tujuan harus menguraikan apa yang akan dapat dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik. Yang kedua, menyebutkan tujuan, memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir pada waktu anak didik berbuat. Yang ketiga, menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan anak didik yang dimaksudkan pada tujuan. Tujuan pembelajaran berdasarkan kepada beberapa kepentingan tersebut. Tujuan dan manfaat perancangan pembelajaran antara lain adalah sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Memberikan gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Karena yang ketiga, karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Yang terakhir, karena dirancang secara matang sebelum pembelajaran berakibat terhadap nuturan efek. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Elisa Lianda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi bagian cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik. Jadi, menyusun tujuan pembelajaran yang baik dan lengkap cukup penting agar bisa memberikan petunjuk dalam pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam KBM. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada audiens. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audiens itu adalah siswa. Meski secara bahasa, audiens artinya pendengar, tetapi audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang kedua ada behavior. Behavior ini berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks KBM, behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Maka tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior ini ditulis menggunakan kata kerja operasional, seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kondisi. Kondisi ini berarti keadaan. Dalam konteks KBM, kondisi adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Yang keempat ada degree. Degree berarti suatu perbandingan. Dalam konteks KBM, degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree ini berbeda-beda, bergantung pada bobot materi yang akan dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apakah ada tambahan materi? Baik, saya tanya sekali lagi, apakah ada tambahan materi?
kritikan dan saran, dipersilahkan. Baiklah, kalau tidak ada tambahan materi, kritikan dan saran, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan. Persilakan siapa yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, raise hand. Kepada Nadila dipersilahkan. Oke, Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Tamara, NIM 21005028, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang pertanyaannya yaitu, apa ciri dan karakteristik tujuan pembelajaran yang baik? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih kepada Adila. Selanjutnya Neha dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya pada kelompok penyaji, yaitu bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik menurut pemateri atau kelompok penyaji sendiri. Terima kasih. Kepada Neha sama Adila, tolong diketik ya di room chat.
Baiklah, pertanyaan Nabila akan dijawab oleh Fani. Kepada Fani dipersilakan. Baik, saya Salsabila Tilvani akan menjawab pertanyaan dari Adila Tamara. Pertanyaannya tadi, apa saja ciri-ciri tujuan pembelajaran yang baik? Yaitu ada relevan, tegas, layak, logis, dapat diamati. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fani. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambah jawaban? Kalau ada, silahkan raise hand. Kalau tidak ada, apakah saudara Adila sudah paham dengan jawaban yang diberikan oleh Fani? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah paham. Terima kasih. Pertanyaan berikut akan dijawab oleh Mia. Kepada Mia dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Neha, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik. Jawabannya yaitu tujuan pembelajaran harus tertulis dalam penyusunan RPT sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2019, di mana ada 3 komponen yang wajib harus disediakan guru, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dalam menyusun dan merumuskan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kompetisi dasar atau KB, menggunakan kata kerja operasional serta satu perilaku yang diukur. Tujuan pembelajaran sangat penting diperhatikan untuk mengetahui pencapaian pembelajaran yang dicapai siswa. Baik, ini itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mia. Apakah dari teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Kalau ada, silakan raise hand. Izin menambahkan jawaban, moderator. Oh iya, silakan Elisa. Baik, tujuan pembelajaran yang baik yaitu harus dapat menggambarkan proses yang harus diikuti atau dilakukan dan hasil target yang dicapai dari sisi sikap atau karakter, pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam tiap pertemuan. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Liana. Saya kembalikan kepada Neha. Apakah Neha sudah paham dengan jawaban yang diberikan oleh Mia sama Elisa? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Jawabannya cukup memuaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih, silakan raise hand. Baiklah, kepada Riza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Dwi Ginova, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang efektif? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Riza. Tolong diketik ya di room chat.